Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihi karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa qala man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsiran 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaa'ir rasyidin mahdiyyin 'addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa qala taraktu fikum amrayni lan tadullu abadan ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ti sayyi'atal hasanah tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa menunaikan satu amaliyah ibadah wajib, yakni selain kita telah sama-sama melaksanakan ibadah sholatul maghrib yang telah kita laksanakan secara berjamaah, lalu dilanjutkan pula dengan ibadah yang hukumnya juga wajib dan sifatnya adalah sepanjang masa, yaitu thalabul ilmi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus terus melaksanakan rutinitas kegiatan belajar ilmu, ngaji atau kajian atau taklim atau apalah banyak namanya istilahnya itu ya, pengajian juga ada kalau teman-teman sebelah ada liko, ada halakoh, semuanya itu adalah tujuannya sama, adalah untuk mengkaji, memperdalam, mendalami, memahami, memurojaah daripada kitabullah wa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa kita harus terus lakukan itu? Kenapa kita harus terus ngaji? Bukan terletak pada sudah dapat atau belum dapat, banyak atau sedikit ilmu yang sudah ada kita miliki, tapi kenapa kita harus terus melaksanakan kegiatan pengajian seperti ini? Karena pengajian, menuntut ilmu itu adalah merupakan ibadah sepanjang hayat. Sebelum Allah cabut nyawa kita, maka kewajiban thalabul ilmi itu masih terus melekat pada diri setiap muslim. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi. Jadi belajar ilmu adalah merupakan fardu, ya, kewajiban atas setiap jiwa-jiwa diri setiap muslim. Jadi belajar ilmu itu adalah kewajiban yang terus melekat pada diri setiap muslim sejak kita dalam buayan ibu sampai kita nanti dibawa dimasukkan ke dalam liang lahat. Maka inilah yang menjadi alasan kenapa kita harus terus belajar, padahal kita itu sudah punya banyak ilmu, ya. Apalagi yang sepuh, yang bertahun-tahun, yang sudah lebih mengawali belajar ilmu daripada kami yang masih muda-muda ini,
tentunya ya, kalau bukan karena belajar ilmu itu adalah merupakan kewajiban dan merupakan ibadah yang melekat sepanjang hayat atas diri setiap muslim, niscaya kita telah mencukupkan diri kita untuk belajar ilmu ketika kita sudah merasa punya banyak ilmu. Tapi sekali lagi kita terus belajar, ini adalah karena bentuk sebuah kewajiban dan ibadah yang dilekatkan oleh Allah kepada setiap jiwa muslim sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus terus belajar? Ini sebagai bentuk ta'zim kita, ta'ziman lil ilmi, ta'zim kita terhadap keagungan ilmu yang begitu luas yang telah Allah Subhanahu wa taala bentangkan di muka bumi ini, dan yang telah Allah sampaikan seandainya seluruh ranting dan dahan pohon-pohon yang ada di muka bumi ini untuk menulis kalimat-kalimat Allah, dan air yang di lautan sana dijadikan tinta untuk menulisnya, maka niscaya ketika seluruh ranting dahan habis, air di lautan kering, ya, ilmu Allah itu masih banyak yang belum tertulis. Inilah ta'zim kita terhadap luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selanjutnya kajian malam kita pada hari ini, kita akan coba untuk kembali melaksanakan targhib Ramadan, ya, Ramadan, targhib Idul Adha. Karena ini kita tidak lama lagi akan sama-sama ya, menyambut datangnya hari raya Idul Adha. Karena seorang muslim itu, bagi kaum muslimin hanya ada 3 hari raya yang boleh dirayakan. Selain itu kita nggak boleh mengadakan perayaan kecuali pada 3 hal. Pertama adalah hari Jumat yang disebut oleh Rasulullah sebagai Sayyidul Ayyam. Yang kedua adalah Idul Fitri setelah kita melaksanakan ibadah siam Ramadan, dan yang ketiga adalah Idul Adha. Inilah hari raya untuk umat Islam yang ketiga-tiganya mempunyai keutamaan masing-masing, dan menjadi kebiasaan para ulama, ya, setiap ada momen-momen Ramadan, momen-momen Idul Adha, Idul Fitri, itu senantiasa diadakan yang namanya targhib, ya, targhib Ramadan, targhib Idul Adha atau udhiyah. Ya. Nah, ini mungkin kita sering, ini perlu diluruskan. Ada pernah mungkin kita dengar bahasa targhib, ada juga pernah kita dengar bahasa targhib, sekilas sama secara pendengaran, targhib dan tarhib, ya. Secara penulisan beda jauh, karena yang pertama ditulis pakai huruf ra, ya, targhib, yang kedua ditulis dengan huruf ha, tarhib. Nah, dalam bahasa Arab satu huruf beda huruf itu artinya sudah jauh banget, ya. Targhib yang pertama, targhib, ya, targhib itu artinya adalah motivasi atau janji-janji, motivasi untuk beramal soleh, janji-janji atau amalan-amalan yang dilakukan akan dibalas oleh Allah dengan balasan jannah. Nah, ini targhib. Adapun yang kedua tarhib, pakai hak, tarhib rohoba, ya, rohaba. Kalau yang pertama rohoba, yang kedua rohaba. Tarhib artinya apalah? Ancaman, ya, ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Maka yang kita adakan adalah tarhib, bukan tarhib. Nah, ini kalau nggak ngaji nih, nggak diilmui, ya akhirnya wis pokoknya tarhib. Melu muni wae. Nah, ia akan menjadi permasalahan nanti ketika ditulis dalam bahasa Latin, ya. Tulisannya nanti di situ tarhib. Nah, kalau tarhib TARHIB, tarhib itu kan berarti pakai H.
berarti ancaman. Ya. Kalau mau menulis pakai bahasa Latin berarti targhib, T-A-G-H, targhib, lain. Ya. Ini jangan sampai ada istilah kita alah podo wae kan tulis yang penting mau enggak ada Pak, mau penting sementing gimana. Karena setiap kaidah, setiap tulisan ejaan itu ada kaidahnya masing-masing. Ya, dalam bahasa Indonesia nggak asal tarhib dengan targhib itu bukan berarti sama, beda. Ya, kita bisa dimarahi guru bahasa itu kalau mau nyamakan antara TAGH dengan TAHI, tarhib, targhib, kemudian artinya kok berdua. Ya nanti secara ejaan bahasa Indonesia ya salah. Makanya huruf ya yang paling sulit untuk dipaskan ejaannya adalah bahasa Arab. Di Indonesia kan yo angel. Ya sekolah yang paling ingin selamat ya tulis pakai bahasa Arabnya langsung. Sekarang ini bukan hal yang asing. Nulis ya Masjid Baitul Salam pakai bahasa Arab itu sudah bisa ya. Semua orang sudah bisa baca. Baik. Itu sekilas tentang bedanya targhib dengan tarhib. Jadi nanti jangan sampai kita mengadakan tarhib Ramadan, ancaman bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan. Tarhib Idul Adha, ancaman bagi orang-orang yang melaksanakan Idul Adha. Nah ini kan repot jadinya. Ya, tarhib. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu apa yang harus kita pahami dalam masalah fikih Idul Adha ini? Ya, secara umum ini kita banyak yang sudah paham tentang masalah-masalah Idul Adha yang nanti di situ akan sering muncul ya, paling nanti yang harus kita luruskan ya istilah ketika kita berkurban ya, nanti ada satu orang satu hewan ya, satu orang satu kepala, ada satu orang tapi atau 7 orang satu kepala, seperti 1 ekor sapi 7 orang. Lah terus piye mongko mosok sapi siji rebutan kok ditumpaki nang akhirat. Ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang harus ya katanya kan kurban itu kan nanti akan menjadi kendaraan kita menuju surga ketika meniti sirat. Lah terus bagaimana lek sapi mosok orang mesake sapi siji tumpaki wong 7. Lah mlakune kok piye? Yo iri-irian enak sing nang dhuwur. Bayare padha siji karo utut. Nah, ini kalau kita tidak mengkaji secara jelas, nanti akan timbul pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Nah, pertanyaan masyarakat yang muncul, benarkah ya? Artinya kendaraan yang hewan yang kita korban kemudian kita akan menjadikan sebagai kendaraan itu secara makna hakiki atau secara maknawi gitu loh. Nah, ini kan yang harus kita kaji ya. Jadi memahami hal tersebut secara maknawi atau secara hakiki. Nah, ini kan kalau nggak ketemu jawabannya akan jadi perdebatan. Jadi orang awam akan alah-alahnya mengambilkan pendapat sendiri-sendiri. Sapi cilik tumpaki wong 7 ya ora iso mlaku. Ya wis mending aku wedhus siji tak tumpaki dhewe mlakunya cepat. Nah akhirnya kan walah pakai logika tidak jadi debat bisa. Baik, terkait dengan masalah fikih ya uluhiyah ini, yang pertama yang harus kita pahamkan ya, kita selalu kaum muslimin harus tidak asing lagi dengan kata-kata uluhiyah ya, uluhiyah ya. Kalau udhiyah itu ya kalau sudah bahasa kita orang Indonesia umumnya yang kurban gitu. Kurban. Padahal kurban itu sendiri adalah makna lughah, makna bahasa dari udhiyah. Ya, makna secara bahasa, bukan makna secara syar'i atau istilahi. Karena nanti di dalam hukum apa saja puasa nanti ada makna lughatan wa istilahan. Zakat ada makna lughatan wa istilahan. Termasuk udhiyah ada makna lughatan wa istilahan. Nah, untuk kurban itu adalah arti dari udhiyah secara bahasa. Secara bahasa itu artinya maknanya umum. Ya. Kurban itu apa? Kurban itu qoroba yakrubu, mendekatkan diri, dekat, qoribun, dekat. Maka
harus ditarik ke dalam bahasa Arab. Maka penting belajar nahwu sorof dalam Islam ini supaya ngerti ya. Qoribun dekat ya. Nah, artinya kurban itu adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang kita lakukan. Gitu. Nah, kalau udhiyah itu arti secara bahasa adalah kurban, artinya mendekatkan diri kepada Allah, maka sebenarnya seluruh amalan ibadah yang kita lakukan ini adalah kurban. Karena mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sholat ini kan suatu usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka namanya kurban secara bahasa. Kita bersedekah ini kan melakukan ya proses untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, karena untuk melaksanakan perintah Allah, maka mendekatkan diri kepada Allah artinya adalah kurban. Puasa kurban, sholat kurban, udhiyah kurban. Ini secara bahasa. Nah, sekarang udhiyah secara syar'inya itu apa? Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi udhiyah secara syar'i adalah ma yudbahu minan na'am, ya, sesuatu apa-apa yang disembelih, yudbahu minan na'am, ya, fi ayamin nahar, yaitu pada hari-hari yang di situ disyariatkan oleh Allah untuk menyembelih, untuk potong di hari raya Idul Adha. Di situ disebut ayam karena bukan hanya satu hari, tapi di situ ada 4 hari, dimulai dari 10 Dzulhijjah, kemudian ditambah dengan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13, maka menjadi 4. Maka dalam bahasa Arab ayyamun itu jamak daripada yaumun. Maka di sini disebut ayyam, bukan yaum. Kalau yaum itu hanya 1 hari saja. Tapi kalau ayyamun itu hari-hari. Maka waktu yang diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban itu tadi adalah 4 hari, dimulai dari 10 Dzulhijjah ditambah dengan ayyamun tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka disebut ayyamun. Nah, inilah makna udhiyah yang sebenarnya, yaitu hewan ternak, binatang ternak yang dipotong ya di hari nahar, hari penyembelihan. Itu hari berkurban lah kalau kita bahasa Indonesia itu ya. Dengan bisyarrutul maksusah, dengan syarat-syarat yang khusus ya. Disebutkan di situ syurutul maksusah, ada syarat-syarat khusus karena ada kategori hewannya, jenis hewannya itu enggak semua hewan boleh dikurbankan ya. Kemudian ada syarat-syaratnya, dari hewan yang boleh itu juga masih harus ada syarat-syaratnya, syarat sahnya. Enggak asal kambing, enggak asal sapi, enggak asal kerbau, enggak asal onta potong, karena ada syarat umur, syarat kesehatan dan lain sebagainya. Ada syarat kepemilikan ya, ada kambing besar sehat ya tapi nyolong ya, ini orang sah juga. Nah itu, jadi lengkap hukum fikih itu menjelentrehkan tuh sampai ke situ ya. Maka pentingnya kita belajar. Baik, yang pertama yang akan kita kaji masalah udhiyah ini, kalau pengertian tadi sudah jelas, jadi jangan pernah asing ketika mendengar udhiyah, artinya yus kurban di maula ya. Kemudian hukum. Nah ini yang nantinya ketika kita sudah bicara ke ranah masalah hukum, maka para fuqaha itu adalah ahli fikih. Jangan kita pahami ya, fuqaha, ahli fikih, ulama fikih itu berbeda pendapat. Ada yang menghukumi udhiyah itu wajib, ada yang menghukumi udhiyah itu adalah sunnah muakkad. Lalu apa hukum buat kita di Perserikatan Muhammadiyah? Nah ini juga harus kita pahami. Muhammadiyah di dalam 2 pendapat ini ngambil yang mana ya. Kemudian ketika ngambil salah satunya, apa alasannya? Karena enggak, masalah hukum itu kita nggak boleh asal penting aku tak melok sing wajib, wis aku tak melok sing sunah, orang gur melok tok, tapi ada dasar. Apalagi ini masalah ibadah itu nggak bisa gur sing penting, nggak bisa ya, harus ada dasarnya. Nah, di kalangan para fuqaha, para ahli fikih, ulama ahli fikih itu
yang menganggap wajib itu siapa? Kita harus tahu dulu siapa, ya. Maka ketika kita bicara tentang ulama ahlul fikih, para fuqaha, ingat kita tidak akan bisa lepas dari madzhabul arba'ah, 4 imam madhab, pentolan-pentolan madhab, yang itu juga nanti akan menjadi pengembangan dasar rujukan hukum dari hukum-hukum fikih yang hari ini kita pahami. Ya, meskipun Muhammadiyah itu tidak bermadhab, tapi ingat tidak anti madhab, tapi Muhammadiyah itu mengambil pendapat salah satu dari madhab yang dilihat rujukannya, dalilnya lebih rajih, lebih mendekati sahih, lebih kuat, itulah yang diambil oleh Muhammadiyah. Tanpa menganggap yang lain itu nggak kuat dalilnya. Tapi Muhammadiyah ya melalui majelis tarjihnya nanti ditarjih, ya, digodok dalam oleh ulama tarjih pendapat-pendapat ulama madhab tadi itu, ya, dari Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ini yang paling kuat mana? Itulah nanti yang akan ditetapkan untuk diamalkan di Perserikatan Muhammadiyah, ya. Jadi memang tidak bermadhab tertentu. Kalau kita Muhammadiyah bermadhab Syafi'i umpamanya, wis pokoknya mati urip Syafi'i, ya. Apapun yang disampaikan oleh Syafi'i itulah pegangan kita. Itu. Meskipun mungkin ya yang namanya manusia, ya, ulama-ulama madhab itu juga tetap manusia juga biasa, ya, yang ada kelemahan-kelemahan, yang ada kelalaian-kelalaian. Makanya Imam Syafi'i, ya, ada salah satu fatwanya itu, kalau engkau dapatkan, ya, pendapatku itu kok menyelisihi daripada Al-Quran dan Sunnah, maka buang, ya, sejauh-jauhnya kembali tembok. Artinya nggak usah diambil gitu loh. Ini itu Imam Syafi'i. Artinya Pak, di situ para ulama madhab itu juga menyadari bahwasanya pendapat yang mereka ambil itu juga tidak lepas daripada kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka miliki. Jadi seperti itu. Maka Muhammadiyah dalam hal ini kenapa tidak mengambil menetapkan salah satu imam tertentu, ya, karena memang Muhammadiyah berusaha bagaimana amalan yang kita laksanakan ini memang betul-betul yang lebih mendekati, lebih kuat daripada dari sisi at-tadlil, dari sisi pendalilan. Jadi begitu. Baik. Ulama madhab yang di situ mengambil hukum bahwasanya udhiyah itu adalah wajib, adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah. Wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu innaha wajibun maratan fi kulli amin ala muqimin ahlil amsar. Ini ulama fikih, ya, ulama madhab yang mengambil pendapat bahwasanya hukum udhiyah atau kurban itu adalah wajib. Kemudian selain daripada Imam Abu Hanifah seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, ya, maka mengambil pendapat bahwa udhiyah itu adalah illa anna hukmul udhiyah innaha sunnatun mu'akkadatun khairu wajibatun wa yukrahu tarkaha liqadirin 'alaiha. Ini selain Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya udhiyah atau kurban hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sunnah mu'akkad, wa yakrahu, dan sangat dibenci, ya, sangat dibenci oleh Allah, ya, tarkuha, yang meninggalkan atau tidak melaksanakan kurban, lil qadirin 'alaiha, yang mampu untuk melaksanakan, ya. Hukum secara asalnya adalah sunnah mu'akkad. Nih kalau ada orang kaya mampu, ya, kok nggak mau berkurban, itu dibenci hukumnya. Jadi seperti itu. Nah, ini ulama madhab dan Muhammadiyah mengambil pendapat yang sunnah mu'akkad. Kenapa? Ya, dari madzhabul arba'ah hanya satu yang mengambil pendapat wajib, sementara yang tiga itu menganggap yang sunnah mu'akkad. Tapi ingat nanti di situ ada dalil-dalil yang mereka pegang masing-masing. Dan sebenarnya yang menjadi salah satu penyebab perbedaan pendapat itu adalah dalam masalah pemahaman dalil. Kadang dalilnya satu, nih cara memahami beda, maka ini pula lah yang menjadi penyebab ikhtilaful ulama fuqaha, ya, beda di dalam memahami dalil. Karena nanti, ya, bukan hanya masalah fikih saja yang berbeda, bahkan masalah tafsir saja. Nanti para mufassir, kalau ahli tafsir namanya mufassir, ya, dalam masalah tafsir itu juga nanti akan ada kita temukan perbedaan-perbedaan para mufassir, ya.
Di dalam menambahkan satu ayat nanti maknanya akan beda-beda. Itu biasa. Jadi seperti itu. Baik. Dalil yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, ila annahu al-udhiyatu wajibatun mustadilan biqauli ta'ala fi suratil Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah bahwasanya udhiyah hukumnya adalah wajib. Dalilnya adalah surah Al-Kautsar. Di mananya letak wajibnya? Kita hafal surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya telah aku berikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Ya, Al-Kautsar itu berasal dari kata kasirun. Kasir itu artinya banyak. Nah, nanti para mufassir, tapi nggak akan kita kaji di sini, ini nanti lain kajiannya. Para ulama tafsir itu nanti di dalam memahami Al-Kautsar juga nanti ada yang memaknai Al-Kautsar itu bukan hanya banyak, tapi sebuah mata air atau telaga. Nanti ada seperti itu. Wes ora kaget, ora usah kaget. Karena sudah seperti itu. Iya, tapi sing bener di banyak akeh apa sing telaga kuwi mau. Nah, itu nanti kita kajian tafsir ya. Kita kasih sebenarnya nanti akan ketemu juga antara dua pendapat itu, antara banyak dengan telaga akan ketemu titiknya ya, tapi itu dibahas di kajian tafsir bukan fikih. Nah, kemudian ayat yang kedua inilah yang menjadi intinya, yaitu apa? Fasholli li rabbika wanhar. Nah, fasholli maka sholatlah. Imam Abu Hanifah mengambil pendapat bahwasanya sholat Idul Adha dan kurban itu wajib karena di dalam surah Al-Kautsar tersebut perintah untuk melaksanakan adalah fasholli. Jadi fasholli, sholat yang dimaksud di situ menurut Imam Abu Hanifah adalah sholat Idul Adha, bukan sholat fardu, bukan sholat 5 waktu. Ya, jadi perintah sholat di dalam surat Al-Kautsar itu adalah sholat Idul Adha. Karena untuk sholat 5 waktu perintahnya bukan fasholli tapi akimi. Ya, akimi sholat atau iqomati sholat. Maka ada yang namanya qomat. Gitu. Di dalam Al-Quran tidak ada fasholli. Perintah untuk sholat itu di dalam Al-Quran apa? Akimi sholat. Ya. Nah, akimi sholat itu adalah perintah untuk melaksanakan sholat fardu. Sementara untuk sholat di dalam sholat Kautsar ini dia dipahami oleh Imam Abu Hanifah adalah sebagai sholat Idul Adha karena setelah memerintahkan untuk sholat langsung diperintahkan untuk berkorban, yaitu wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Dan berkorbanlah. Nah, dua perintah langsung. Kemudian beliau juga mengembalikan ke dalam hukum kaidah usul fikih al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari setiap perintah hukumnya adalah wajib. Fasholli, sholatlah, itu adalah bentuk perintah. Kalau dalam kaidah bahasa Arabnya adalah fi'il amr. Nanti fi'il itu ada 3, fi'il mati, fi'il mudhari, atau fi'il amr. Fi'il mati kata kerja bentuk lampau, fi'il mudhari kata kerja yang sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan. Fi'il amr adalah bentuk kata perintah. Itu dalam bahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab. Wah, malah mumet nih. Kita yang instan saja. Ya. Jadi itu. Ya, ini al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari yang diperintahkan hukumnya adalah wajib. Ini yang menjadi dasar oleh Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian diperkuat lagi dalilnya yang beliau mengambil wajib ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Nah, diperkuat pendapat Imam Abu Hanifah dengan hadis yang menyebutkan bahwasanya man kana lahu sa'ah, barang siapa yang mempunyai sa'atun kemampuan pada hari raya Idul Adha, falam yudahi udhiyah tadi itu, dan tidak berkurban, ya, falam yudahi tidak berkurban, tidak menyembelih hewan ternak, fala yaqrabana musallana,
maka jangan kamu dekati tempat-tempat sholat kami. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mau bersanding dengan orang-orang yang pelit, orang-orang yang mempunyai kemampuan, nih nggak mau berkurban pada hari raya Idul Adha. Orang sah cedeki, ya, tempat sholat ini. Nah, ya. Makanya disinilah Imam Abu Hanifah kemudian mengambil pendapat bahwasanya udhiyah atau berkurban itu hukumnya adalah wajib. Nah, yang kedua, wa amal ulama alladziina yahkumuna bi anna al-udhiyata sunnatun mu'akkadatun mustaqillah anil hadis Ummu Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytum halala dzulhijjah wa arada ahadukum al-udhiyah falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Nah, ini sekarang kita coba kaji lagi pendapat imam yang berhukum bahwasanya hukum udhiyah itu adalah sunnah muakkad mustadilan berdasarkan dalil. Ini juga ada dalilnya. Ya, ini kita ya sebagai warga Perserikatan Muhammadiyah mengambil dalil bahwasanya udhiyah itu sunnah muakkad, maka pahami dalil ini untuk hujah. Lek jenengan mengko ditakoi apa dalilmu kok ngambil sunnah muakkad, ya. Lek teman-teman yang mengambil wajib tadi sudah kita bahas dalilnya. Kita harus ngerti kenapa kita harus pahami dalil mereka supaya kita nggak nyalahkan mereka gitu loh. Mereka juga ada dalilnya, ya. Jadi orang sok ulama ada ya. Ya. Ini yang nah dalil yang diambil oleh para fuqaha yang menghukumi bahwasanya udhiyah adalah sunnah muakkad sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ummu Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza ra'aitum halala dzulhijjah apabila kalian melihat halala dzulhijjah hilal bulan hilal di tanggal 1 Dzulhijjah, ya, wa aroda. Nah, ini titik tekannya di situ, ya. Titik tekannya wa aroda ahadukum, dan salah seorang di antara kalian menginginkan, ingin. Di antara kita ini kan hadir semua ini, ya. Di antara kita kalau melihat nanti tanggal 1 Dzulhijjah, kemudian salah satu di antara kita ada yang ingin, ada yang ingin. Berarti kalau salah satu ada 2, 3 yang ingin, yang lainnya ingin enggak? Enggak kan? Berarti yang ingin dari sekian banyak kan cuma 3 saja atau salah satu saja, ya. Nah, apabila engkau telah melihat tanggal 1 Dzulhijjah dan di antara kalian ada yang menginginkan ingin untuk ayudhohi berkurban, wal yamsik, maka tahanlah, ya, tahanlah an sya'rihi untuk tidak mencukur rambutnya di tanggal 1 mulai tanggal 1 Dzulhijjah wa sya'rihi, dan menahan untuk tidak memotong kukunya di tanggal 1 Dzulhijjah yang menginginkan untuk berkurban, yang ingin kurban. Bagi yang lainnya yang nggak ingin berkurban ya silakan. Nah, artinya di sini ya diambil kesimpulan bahwasanya kurban itu laisa bil wajib, tidak sampai dalam derajat wajib karena di situ ada kata-kata yang dipesankan oleh Rasulullah apabila di antara kalian menginginkan ada salah seorang di antara kalian yang menginginkan kurban itu tahan untuk tidak mencukur rambut. Maka yang harus kita pahami yang dimaksud menahan untuk tidak mencukur rambut itu mencukur rambut orang yang berkurban, bukan yang dikurbankan. Bukan rambutnya wedus, bukan rambutnya sapi, ya, bukan kukunya wedus yang dipotong, ya, tapi kukunya yang berkurban. Ini yang harus kita, karena fal yamsik, ya, an sya'rihi ha ini nanti kita akan lebih jelas ketika kembalikan kepada kaidah bahasa Arab. Ha itu adalah huruf domir adalah kata ganti. Kata ganti ini nanti setiap kata ganti yang disebutkan dalam bahasa Arab itu akan kembali kepada yang lebih dekat dari isim yang disebutkan, ya. Maka kata ganti yang lebih dekat, isim yang paling dekat di sini adalah orang yang berkurban, yang ingin kurban, berarti orangnya, bukan hewannya. Karena di sini udhiyah di situ masih umum, belum disebutkan hewan apanya, ya. Tapi hal di sini domainnya lebih dekat kepada
yang berkurban. Maka yang dimaksud di sini adalah rambut yang berkurban, bukan yang dikurbankan. Nah, ini harus dipahami karena ada sebagian kaum muslimin yang memahami yang tidak boleh dicukur itu rambutnya sapi dan kukunya sapi. Nah ini penting untuk dikaji. Baik, itu terkait dengan hukum. Baru bahas hukum saat ini. Padahal si akes yang penting ini, ya terlambat masalah Idul Adha ini. Ya artinya ngaji itu memang butuh waktu yang panjang. Karena ini seharusnya dikaji di daurah atau paling enggak barisa. Allah barmahri yang kasih orang teko barisa bisa. Ini melarang repot ini, sudah kesel. Tapi kalau di Sidomulyo, saya ngisi kajian di Sidomulyo, alhamdulillah habis sisa, jadi sampai malam. Ya. Apalagi diskusinya panjang. Sidomulyo kan rata-rata mau petani, pegawai-pegawai, jadi saya enak-enak wae. Ya. Jadi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita mungkin ngambil poin-poin yang kita sudah paham nih, kadang karena nggak dimurojaah terus, nggak dieling-eling terus, akhirnya lali nggak mengamalkan. Yaitu masalah saum Arafah 9 Dzulhijjah. Jadi siam Arafah di 9 Dzulhijjah ini itu memang benar cuma sehari. Kalau kita coba pahami dalilnya, ya disebutkan oleh Rasulullah SAW di situ, ya, siamu yaumul Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukafiru sanatain. Jadi puasa satu hari di 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah itu pahalanya, balasan yang akan Allah berikan kepada yang berpuasa ini dosa 2 tahun. Sanatul lati qablahu 1 tahun sebelumnya, wa sanatul lati ba'dahu 1 tahun setelahnya. Ini satu hari 9 Dzulhijjah. Jenengan puasa Ramadan pinten-pinten Bu? Sebulan saya ngomong ora sang ngelikur, bolong ngelikur itu sebulan ya. Jenengan puasa Ramadan selama 1 bulan. Dosane jenengan sing diampuni pinten tahun? Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban kubra rahmatan qadama indati. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, ihtisaban, dosanya akan diampuni Allah 1 tahun yang telah lalu, Bu. Jenengan melaksanakan ibadah puasa 1 hari 9 Dzulhijjah, pinten tahun yang akan diampuni oleh Allah dosanya? 2 tahun. 2 tahun dihapus dengan 1 hari. Jenengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan kuat mau betul 1 bulan, Bu? Kok sakit? Kuat? Iya. Jadi soal Ramadan rani niat. Nah, kalau yang 1 bulan saja kita kuat, kenapa yang 1 hari banyak orang yang nggak kuat? Itu ini. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Lek puasa Ramadan ki mau hukumnya ngurus sunnah. Inten kita jenengan gelem puasa selama 1 bulan mau bener. Hukumnya sunnah tok ya, ora wajib. Puasa sunnah sebulan full. Gelem ngurus sunnah, artinya lek orang puasa ora bisa. Orang puasa ya ora apa-apa omongane. Allah pokoknya males ini. Orang mungkin sebulan full. Jenengan kuat puasa Ramadan itu mergo wajib. Nah, sementara saum Arafah ini tidak wajib, sunnah muakkad. Kalau nggak puasa, ya nggak dosa juga. Ini dosanya nggak diampuni, nih, maka kita, ya, kenapa kok kadang lalai? Disinilah letak ujian berat kita. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, puasa 1 hari bulan Arafah itu lebih berat daripada puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Ya. Tidak semua orang bisa melakukan. Lek gak percaya jenengan mungkin dagang es keliling mah. Tanggal 9 Dzulhijjah keliling pas panas-panas go es dol murah-murahan. Akeh sing tuku ora enek sing tuku gara-gara. Wah, akeh sing tuku deh. Orang udah puasa, ya. Maka disinilah pahala yang begitu besar jangan sampai kita lewatkan. Maka bagi kita jamaah Persikatan Muhammadiyah wis ora usah ngalem-ngaleman, mosok puasa sedina mosok ya kuat, ya. Jadi kita saling ingat mengingatkan. Kan ada grup ranting ya. Ada grup ranting yang dengan ingatkan. Ya,
ya sahur, ya. Nanti buka puasanya bareng-bareng nggak apa-apa, Jumat berkah nggak ada kok, kok puasa Arafah berkah nggak ada, ya. Puasa nanti bukanya sama-sama, ini lebih enak lagi. Ya, persiapan sesuk, ya, itulah kabar buko takbiran bareng lebih seru meneh, ya, takbiran. Nah, ini seperti itu. Jadi nanti di grup ranting ya beringin ini saling mengingatkan saatnya besok supaya ingat kan ben nggak lali mau orang poso mergo lali. Nah, kalau saya ingat ke diingat ke orang poso juga berarti untuk masalah lali gitu. Masalah males gitu. Jadi, dan jangan ada komen nanti grup Allah sahur kok pamer. Tuh, jadi ini kadang ngomong misalnya enek main gitu. Yuk sahur yuk suara sah diomongnya pamer. Waktunya untuk ngajak-ajak gitu loh. Jadi nggak usah komen-komen seperti itu. Ya, yowes, ayo bareng ya, gitu ya. Sepakati saja supaya kita saling mengingatkan. Kadang memang betul lali. Saya sendiri juga kadang lupa. Ya, kapan hijau itu kadang lali. Nanti ya cuma enaknya kalau di pondok itu kan memang satu ini semua jadi udah puasa semua, nggak ada yang nggak puasa. Kalau santri puasa nggak jadi enak. Jadi seperti itu. Baik, ini karena sudah isa, jadi mahasiswanya kategori ini nantilah kita kaji lagi kalau ada waktu. Tapi kalau sore neng, Idul Adha itu tanggal 27 atau 28? 27, mantap banget dari. Nah, ini 27. Muhammadiyah itu nggak pakai ispat-ispatan. Tetapkan Muhammadiyah. Ya. Jadi nanti yang berkorban mulai tanggal 1 Dzulhijjah ya. Tanggal 1 Dzulhijjah itu sekitar tanggal 18 aja. Pokoknya diundur-undur ya. Nah, nanti jenengan pun mulai tahan, ampun cukur rambut, cukur apa kuku ya. Terus diperbanyak untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah sampai nanti. Diperbanyak untuk melaksanakan amalan ibadah ya. Utamanya masalah puasa. Jadi kan mau puasa dari awal sampai 9 Dzulhijjah juga boleh. Gitu. Boleh ya, diperbanyak yang sedekahnya, qiyamul lailnya. Karena ini yang amalan-amalan dianjurkan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini kebalikan daripada 10 akhir bulan Ramadan. Kalau Ramadan yang diperbanyak menyuruh melakukan ibadah dari 10 akhir Ramadan, kalau bulan Dzulhijjah itu di 10 awal bulan Dzulhijjah ini diperbanyak melaksanakan amalan-amalan soleh. Dari perkataan kita dijaga, amalan kita dijaga, pokoknya mantap ibadah. Utamanya puncaknya nanti di 9 Dzulhijjah. Jangan sampai dilewatkan karena ini adalah merupakan perintah sekaligus janji Allah. Nah, inilah yang namanya targhib. Ya, targhib yang dijanjikan oleh Allah, bukan ancaman, ya, bukan targhib, tapi targhib yang Allah berikan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan udhiyah. Semoga kita dimudahkan semua. Demikian yang bisa kita kaji dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Nun wal qalami wa ma yasturun fastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.